Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusuf Abdurrahman dengan ujung NPM 102. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran dengan materi Markov Chain. Langsung saja kita mulai. Nah, apa sih itu Markov Chain itu? Nah, Markov Chain adalah proses stokastik di mana probabilitas keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini, bukan pada riwayat sebelumnya. Konsep ini dikenal dengan properti Markov. Nah, konsep ini itu dikenalkan oleh matematikawan asal Rusia yaitu Andrew Markov pada tahun 1906 dan teori ini dirancang untuk memodelkan perubahan acak dengan memori terbatas. Aplikasi dari Markov Chain ini banyak hal dari mulai prediksi cuaca dan iklim, analisis perilaku konsumen dan yang lain-lain. Intinya implementasi dari Markov Chain ini itu mencakup dari berbagai bidang dari mulai ekonomi, industri maupun bidang-bidang yang lain yang butuh untuk menganalisis data. Kemudian komponen utama dalam konsep Markov chain ini itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah state atau keadaan, yaitu kondisi atau situasi sistem pada suatu waktu tertentu. Contoh dalam kasus prediksi cuaca, nah state ini bisa berupa eh, keadaan cerah, keadaan hujan, ataupun keadaan mendung. Nah, kemudian dilanjutkan oleh matrik transisi, yaitu berisi probabilitas perpindahan dari suatu state ke state yang lain dalam satu langkah, yang mana nilainya akan ke dalam komponen selanjutnya, yaitu probabilitas transisi, yaitu nilai dari matrik transisi antara 0 dan 1 yang menunjukkan peluang perpindahan dari state 1 ke state kedua. Kemudian yang terakhir itu ada steady state, kondisi keseimbangan di mana distribusi probabilitas tidak terubah atau seiring waktu, dan kondisi ini jangka panjang ketika sistem digunakan dalam terus-menerus. Contoh kasus di sini kita akan menggunakan contoh kasus prediksi cuaca dengan 3 kondisi. Nah, di sini kita akan memprediksi pola cuaca untuk hari keempat di hari keempat ke depan menggunakan teori ini. Nah, state yang kita pakai itu ada cerah, terus ada mendung dan juga hujan. Kondisi awalnya yang kita ketahui itu di hari pertama cuacanya itu cerah, yang mana probabilitasnya berarti kan 100%. Kita bisa masukkan ke dalam vektor ataupun matrik yang mana 100. Nah, untuk detail dari probabilitas matrik transisinya itu ada di tabel ini. Nah, contohnya cara pembacaannya itu kondisi jika hari ini cerah, maka besok probabilitas besok akan cerah itu 60%, akan mendung 30%, akan hujan 1%. Lanjut. Nah, langkah penyelesaiannya, kita bisa melakukan mempresentasikan kondisi awal, yang mana tadi sudah dibuat bahwa kondisi awalnya itu kan hari pertama itu cerah, yang mana bisa kita buat matrik seperti ini. Kemudian kita hitung probabilitas atau kondisi untuk hari keduanya dengan cara mengkalikan dari matrik ini dengan si matrik P. Nah, matrik P itu yang matrik sebelumnya yang ini. Nah, kemudian setelah menghitung yang hari kedua, kita bisa lanjutkan hitung ke hari ketiga dan hari keempat. Proses ini menggunakan cara yang sama dengan variabel yang berbeda saja. Nah, catatan untuk setiap hari maka akan menghitung dari setiap step by step. Untuk detail perhitungannya ada di sini. Nah, pertama itu dari hari memprediksi hari kedua dulu. Dari hari pertama ini yang tadi sudah kita ketahui 100 dikalikan dengan matrik yang ada di tabel ini, maka menghasilkan 0,6, 0,3 dan 0,1, yang mana ini adalah probabilitas kemungkinan di hari kedua. Kemudian lanjut ke hari ketiga menggunakan matrik yang sudah dihitung sebelumnya, kita kalikan ulang dengan matrik yang di tabel sini dengan detailnya itu seperti ini, maka akan dihasilkan matrik yang terbaru, yaitu matrik kondisi hari ketiga. Dengan cara yang sama kita lakukan dengan hari keempat, kita masukkan matrik yang ini ke dalam sini dan dikalikan dengan yang di tabel, maka menghasilkan angka-angka di sini. Nah, kesimpulannya pada perhitungan ini tuh, pada hari keempat, maka probabilitas kondisi cuacanya akan cerah itu sebesar 51,6%, cuaca mendung 34,5%, dan cuaca hujannya hanya 13,9%. Nah, implementasi dari teori ini adalah
Teori ini tuh memberikan kerangka matematis yang kuat untuk memprediksi kondisi masa depan berdasarkan keadaan saat ini tanpa perlu mengetahui seluruh riwayat sistem. Kita hanya perlu mengetahui kondisi sebelumnya beberapa saja, jadi tidak perlu semuanya gitu. Keunggulan ini tuh sangat powerful dan dapat ditangani dengan mudah. Kemudian komputasinya itu efisien untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dan untuk implementasinya tuh juga sangat luas. Misalnya di sini ada customer behavior, reliability engineering, queuing system, dan bioinformatik. Nah, jadi Markov chain ini adalah alat matematis yang sangat powerful untuk memodelkan sistem statistik memori terbatas. Prediksi data di sini pun transisinya sangat akurat dan kondisi awalnya sangat jelas. Kita dapat memprediksi keadaan masa depan dengan sistem dengan tingkat kepercayaan yang dapat dikuantifikasi secara probabilistik. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.